Yo, selamat datang di channel baru. Sebelum kita mulai, langkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Tensei Tetara Slam Bataken volume 22 part 17. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Cerita dilanjutkan dari Maliapel yang berevolusi menjadi Manas Maria. Setelah menjadi Manas, kesadarannya dan ingatannya terpisah. Maria tidak ingat siapa Maliapel, namun sifatnya sama persis dengan Maliapel. Karena itulah Yuki ingin mengeluh dan merasa semua ini tidak masuk akal. Bagaimana bisa cara nada berbicara sama persis tapi bukan Maliapel? Terlebih lagi, Maria meremehkan Yuki dengan menuduhnya sangat menyedihkan, lalu menawarkan bantuan dengan cara mengejek. Mendengar itu, Yuki pun pasrah dan menghela nafas. Namun Yuki adalah tipe orang yang suka memanfaatkan orang lain. Dan pada saat itu juga, Yuki langsung menanyakan bantuan apa yang ingin Maria tawarkan. Maria menyatakan akan menangani kendali authority dan meminta Yuki hanya untuk fokus pada synchronization. Yuki berpikir dan bergumam, jadi Maria akan mengekstrak energi Lapes tanpa masalah, lalu mengubah keinginanku menjadi energi dan mengubah perasaan Lapes sebagai tujuan dengan menyesuaikan energi yang akan dialirkan kepada My Furuki. Yuki pun menyerahkan nasibnya kepada Maria, dan dengan demikian sesama makhluk penuh keserakahan menjalin hubungan. Dua seraka telah bersatu dan ini adalah momen yang dimana dua terburuk telah lahir. Dan pada saat itulah mereka berempat melesat pulang dengan Dimension Lab. Begitulah ceritanya. Dan sekarang di hadapan Jail, Yuki berdiri menghadang jalannya. Sementara Lapes dan Mai pulih sepenuhnya berkat Luminas. Melihat situasi saat ini benar-benar berubah total, Jail menggertakkan giginya penuh rasa kesal. Walaupun demikian, Jail berhasil mengungkap rahasia Yuki. Baginya, Yuki berhasil melenyapkan serangannya. Jail pun merasa dengan kekuatan absolut dan manipulasi energi dalam jumlah besar Yuki tidak akan sanggup menghapus dampak dari sebuah kekuatan. Karena pemikiran seperti itu, Jail masih tetap percaya diri. Meski demikian, Yuki tetap tenang dan santai walaupun Jail menembakkan bola api raksasa yang tak lain perwujudan dari fighting spiritnya. Namun sayang sekali, kekuatan yang sangat mengerikan itu ditepis Yuki dengan begitu mudahnya. Melihat itu, Jail terkejut dan tidak mampu memahami fenomena yang terjadi di depan matanya. Bahkan Lapes pun juga terkejut dengan apa yang Yuki lakukan. Yuki memberitahu, menyerangku tanpa diperkuat authority itu sama saja dengan memberikan kepadaku secara cuma-cuma. Akan tetapi, kenyataan itu jauh berbeda. Tindakan yang Yuki lakukan sangat beresiko. Sejak awal Ultimate Skill King Mammon adalah kekuatan yang berfokus pada pencurian, dan tentu saja ada batasnya. Dan batasan itu adalah penyebab alasan Yuki muntah darah saat menggunakan kekuatannya untuk menyerang Valkyrie. Karena Ultimate Skill King Mammon tidak mampu menampung kekuatan Valkyrie yang sangat besar. Yuki pun menceritakan kejadian itu kepada semua orang tanpa menyadari keberadaan Valkyrie yang juga ada di sini. Menyebut nama Dragon tanpa kehormatan itu adalah kesalahan besar. Ketika mendengar suara Valkyrie, dengan panik Yuki langsung memperbaiki kata-katanya dengan sebutan Valkyrie-san. Alih-alih waspada kepada Jail, Yuki justru berhati-hati kepada Valkyrie. Melihat semua itu, masa Yuki berpikir dan bergumam. Jadi dia juga tidak nyaman berhadapan dengan Valkyrie. Yang lain memikirkan hal itu, namun tidak dengan Jail. Dia nampak murka karena tahu kekuatannya dicuri Yuki. Akan tetapi Yuki hanya mencuri kekuatan Jail yang hanya sebatas yang Yuki bisa kendalikan.
dan sisanya dibagikan kepada yang lain agar tidak mengulangi kesalahan fatal seperti saat melawan Pelgrin. Dengan adanya dukungan dari Maria, Lapras dan yang lainnya merasakan dampaknya. Semua pulih sepenuhnya berkat energi yang Yuki bagikan. Dengan demikian, pertempuran Dewa Sihir Jahil dan Iblis Yuki dimulai. Pertama, Yuki memberi kode kepada Lapras dan Kakali akan melindungi Tiar, Eva dan Mae Furuki. Terlebih lagi jika ada serangan nyasar dari Jahil, mereka akan tamat dalam sekejap. Sementara Kalguryu dan Minit, mereka berdua tahu betapa merepotkannya Yuki. Mereka merasakan ada kepercayaan aneh pada kekuatannya untuk menciptakan kekacauan. Sedangkan Ruminas melihat Jahil memiliki keunggulan daripada Yuki, namun tidak dengan Pelgrin. Dia memiliki pendapat yang berbeda dengan Ruminas. Baginya, Yuki jauh lebih kuat walaupun tidak ada perbedaan dengan yang dulu. Tidak ada peningkatan energi atau memiliki senjata tingkat mitos. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Yuki saat ini sepenuhnya seperti orang lain. Nilai asistensi bukanlah jaminan untuk kemenangan. Jika disamakan sama persis dengan Testarossa, Testa lebih lemah dari Pelgrin. Tetapi Testa sanggup berdiri di hadapan Pelgrin dengan keterampilan bertarungnya yang luar biasa. Berdasarkan pengalaman itu, Pelgrin tertarik dengan Yuki dan bertanya-tanya apa yang dia sembunyikan. Hinata juga berada di tempat ini. Walaupun Yuki pernah mengkhianatinya, Hinata tidak bisa membencinya. Bahkan Hinata merasa lega karena Yuki masih hidup. Dan setelah semua itu, Yuki mulai melancarkan tendangan ringan. Namun di hadapan Jahil, tendangan seperti itu tidak bisa dianggap sebagai serangan. Jahil membalas dengan tinjunya yang diselimuti api. Yuki pun menahan serangan Jahil dengan menyilangkan kedua tangannya. Dari pertukaran serangan barusan, Yuki menemukan celah untuk mengalahkan Jahil. Jika diingat, tubuh yang digunakan Jahil adalah milik Woodman yang lebih lemah dari Lapras. Jahil pun mulai merasakan dampaknya, bahwa Yuki tidak dapat diremehkan. Bahkan serangan absolut Jahil tidak memberi kerusakan sama sekali kepada Yuki. Jahil mulai kesal. Ultimate skillnya dapat disegel oleh anti skillnya. Menyerangnya dengan menggunakan ledakan sihir dahsyat, Yuki dapat menyerapnya. Jahil mulai menyesal karena tidak membunuh Yuki pada saat itu. Namun, itu semua sudah terlambat untuk menyesalinya. Bagi Jahil, Yuki adalah musuh yang merepotkan. Bisa dibilang musuh alaminya, yang tidak bisa ditaklukkan oleh seorang penyihir peti Jahil. Dan satu-satunya cara menggunakan serangan fisik dan senjata. Dengan demikian, Jahil menggunakan tombaknya dan langsung menerjang ke arah Yuki dengan sekejap. Jahil berada di jangkauan area serangan tombaknya. Namun Yuki sudah menduga hal ini akan terjadi. Jahil pasti akan menggunakan senjata. Tepat ketika tombak Jahil hampir mencapai Yuki, Jahil menginjak kuman. Alhasil, Jahil terperosok masuk ke lubang jebakan yang dibuat Yuki. Dan saat itulah, tendangan bertubi-tubi Yuki menghantam Jahil saat kehilangan keseimbangan. Melihat itu, anggota baru terdengar dengan kekuatan bosnya. Bahkan Kakali bertanya-tanya, apa arti dari kekuatan? Kenapa semua orang ingin jauh lebih kuat? Sedangkan Mae Furuki tidak sama sekali punya niatan setia kepada VLW. Terlebih lagi saat ini posisinya tidak jelas. Karena itulah, bagi Mae, mengikuti Yuki adalah jalan terbaik. Bersamanya Mae yakin akan bisa kembali ke Jepang. Akan tetapi, ada yang mengganjal dalam benak Mae Furuki. Faksi Yuki pernah bermusuhan dengan Rimuru, walaupun sekarang sudah beraliansi. Mae sangat khawatir jika mereka masih menyimpan dendam. Terlebih lagi bahwa Raja Iblis Rimuru, ancaman nyatanya benar-benar sangat mengerikan. Mae teringat trauma yang masih membekas ketika dibantai bos labirin saat menyerbu labirin dengan Dino. Sementara dari langit, Ruminas mengawasi pertempuran. Ruminas tidak menyangka Yuki bisa berkembang sejauh ini. Baginya, jika yang dilawan Yuki, Ruminas yakin bisa mengalahkannya. Tapi jika yang dilawan Jahil, itu adalah kesulitan besar.
Sementara di pertarungan, Jael benar-benar mengalami kesulitan. Serangannya sama sekali tidak ada yang efektif. Bagi Jael, Yuki mutlak musuh alaminya. Di sisi lain, Hinata yang berpikir sambil menebas musuh-musuhnya. Hinata memikirkan cara bagaimana mengalahkan Yuki jika harus bertarung suatu nanti. Dia tidak bisa diremehkan. Di pertempuran, Jael mulai menunjukkan kepanikannya dan putus asa. Jael berpikir dalam bahwa dirinya tidak boleh mati di sini karena pewaris sah dari Baldanava untuk menjadi dewa pencipta selanjutnya, mengganti Twi'lek yang menciptakannya. Dulu, Jael banyak mengalami reinkarnasi hingga mencapai tujuannya menjadi raja di sebuah negara kecil. Dan pada akhirnya, kerajaan yang dipimpin Jael hancur. Setelah semuanya itu, Jael mengincar Milim. Namun sayang sekali, hasilnya sama seperti sebelumnya, berakhir dengan tragis. Dan sekarang, Jael merasakan hal yang sama di hadapan Yuki. Entah itu dewa pencipta atau God Slayer, semuanya tidak ada hubungannya dengan Yuki. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.